يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang keesaannya dalam pengaturan kerajaannya. Tidak ada yang menyertai dia dalam kerajaannya, dalam pengaturan. Maka dialah yang memilih, dia yang menentukan, dia menciptakan apa yang dia kehendaki, dan dia memilih apa yang dia kehendaki. Allah berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan dialah Rabbmu yang telah menciptakan apa yang dia kehendaki, wa yakhtar, dan memilih apa yang dia kehendaki. Maka lahumul khiyarah, mereka tidak punya pilihan. Yang milih adalah Allah. Mereka tidak punya pilihan. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi atas kesyirikan yang atas sekutu-sekutu yang mereka syirikan Allah dengannya. Tapi di sini Allah menyebutkan wa rabbuka yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Terserah Allah menciptakan berbagai macam makhluk, ada benda hidup, ada benda mati, ada malaikat, ada jin, ada manusia, ada hewan dengan berbagai macam modelnya, ada tumbuhan dengan berbagai macam modelnya. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan ada yang manusia saja, ada yang lahir tanpa ayah dan ibu seperti Adam, ada yang lahir tanpa ibu seperti Isa, seperti Hawa yang muncul tanpa ibu seperti Hawa, dan ada yang lahir tanpa ayah seperti Isa, dan ada yang lahir dengan ayah dan ibu seperti kita semuanya ya. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Allah membentuk manusia dengan berbagai macam model ya, dengan sidik jari yang berbeda-beda, dengan rupa yang berbeda-beda ya. Semuanya terserah Allah Subhanahu wa taala. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Dalam bentuk apa yang Allah kehendaki. Allah menciptakan kita masing-masing dengan bentuk yang Allah kehendaki. Kemudian juga wa yakhtar, dan Allah memilih apa yang Allah kehendaki ya. Di antaranya ada yang Allah pilihkan, misalnya hanya memiliki anak laki-laki, ada yang hanya memiliki anak perempuan, ada yang memiliki keduanya, anak laki-laki dan anak perempuan, dan ada yang mandul ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dzukur. Allah menganugerahkan kepada sebagian orang hanya anak perempuan. Wa yahabu liman yasha'u dzukuran. Allah menganugerahkan kepada sebagian orang hanya anak laki-laki. Au yuzawwijuhum dzukranan wa inatha. Atau ada yang Allah gandengkan punya anak laki-laki maupun apa? Perempuan. Wa yaj'alu man yasha'u aqima, dan ada yang mandul. Innahu alimun qadir, dan Allah Maha tahu dan Allah Maha kuasa. Seperti Allah mengatakan wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala rijlain wa minhum man yamshi ala arba'. Allah ciptakan semua makhluk dari air. Ada di antara mereka yang berjalan dengan perut, ada yang berjalan dengan kedua kaki, ada yang berjalan dengan 4 kaki. Terserah Allah. Maksudnya Allah mencipta yang Allah kehendaki dan Allah memilih siapa yang Allah kehendaki. Terserah Allah. Di antara pilihan-pilihan Allah yang disebutkan dalam Al-Quran misalnya, Allah memilih keluarga-keluarga, Allah muliakan. Allah berfirman, Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Sungguhnya Allah memilih Adam dan Nuh dan Ibrahim dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran di atas seluruh alam semesta. Adam Allah pilih, Nuh Allah pilih, keluarga Ibrahim Allah pilih, keluarga Imran Allah pilih. Terserah Allah. Allah juga berfirman, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah tahu di mana diletakkan risalahnya. Mau kasih nabi siapa, mau kasih orang Arab, mau kasih Bani Israel, terserah Allah. Ya, mungkin protes kenapa nabi bukan dari Jawa? Ya, terserah Allah. Kenapa nabi bukan orang Bugis? Terserah, ya, terserah Allah. Kenapa bukan Indonesia? Kenapa bukan orang Afrika? Terserah Allah. Allah yang tahu. Kata Allah, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah yang tahu di mana letakkan risalahnya. Allah juga berfirman, Allahu yastafi minal malaikati rusulun minan nas. Allah memilih di antara malaikat ada yang menjadi utusannya,
Dan di antara manusia ada yang menjadi rasulnya. Dan seterusnya, Allah juga memilih misalnya nabi dari keturunan yang terbaik. Kata Nabi SAW, Inna Allah astafa Kinanah min waladi Ismail. Allah memilih Kinanah dari keturunan Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinanah. Dari Kinanah Allah pilih kabilah Quraisy. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Dan dari Quraisy Allah pilih kabilah Bani Hashim. Wastafa min Bani Hashim. Dan Allah pilih saya dari Bani Hashim. Intinya, masalah penciptaan terserah Allah, masalah memilih juga terserah Allah. Seperti Allah memilih sebagian tempat menjadi tempat mulia, Mekah, Madinah, terserah Allah. Baitul Maqdis menjadi tempat yang mulia. Yang milih siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah juga milih sebagian hari menjadi hari yang mulia, Ramadan misalnya 10 awal bulan Dzulhijjah. Ya, sepertiga malam terakhir. Terserah Allah Subhanahu wa taala. Yang ini semua menunjukkan bahwasanya dialah yang mengatur segala alam semesta dan tidak ada yang menyertainya. Kata Allah, "Maka lahumul khiyarah." Mereka tidak punya pilihan. Mereka di sini secara khusus kepada sembahan-sembahan selain Allah. Sembahan-sembahan selain Allah, bagaimana kalian sembah? Mereka tidak punya pilihan. Lata, Uzza, Manat, Hubal, ya, mereka tidak punya pilihan. Mereka tidak punya pilihan. Bagaimana mau disembah? Yang memilih, yang menentukan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau sembahan-sembahan tidak punya pilihan, bagaimana dengan kita? Kita juga tidak punya pilihan. Kita hanya bisa berusaha, berikhtiar menuju yang kita sukai, tapi yang menentukan pilihan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Seperti kata orang-orang awam di Arab, anta turid wa ana urid wa hum yuridun wallahu yaf'alu ma yurid. Kau pingin, saya juga pingin, mereka juga pingin, tapi yang terjadi apa yang Allah inginkan. Bukan pilihan, bukan pada di tangan kita. Ya. Kalau kita disuruh milih, kita tentu milih yang enak-enak bagi kita, tetapi ternyata pilihan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ma di sini yang benar adalah ma nafiyah. Sebagaimana dijelaskan Ibnu Katsir rahimahullah, bukan ma al-mausulah. Bedanya apa ma nafiyah? Ma kana lahumul khiyarah. Kalau ma al-mausulah maksudnya maknanya apa yang Allah pilihkan bagi mereka itu yang terbaik. Ma kalau di sini ma al-mausulah maknanya alladzi kana lahumul khiyarah. Apa yang bagi mereka itu yang terbaik. Ini pendapat dipilih Ibnu Jarir At-Tabari, namun yang benar kata Ibnu Katsir, ma disitulah ma nafiyah, ma kana lahumul khiyarah, mereka tidak punya pilihan, mereka tidak punya pilihan. Yang milih adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, bagi orang beriman, apa yang Allah pilihkan pasti yang terbaik bagi orang yang beriman. Jika seorang sudah melalui prosedur ketika menghadapi sesuatu, dia kembali kepada Allah, dia bersabar, menjalani perintah Allah, pasti yang Allah pilihkan adalah yang terbaik. Meskipun dia harus meninggal dunia. Ya. Seperti dalam Al-Quran, dalam surat Muhammad, Allah menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewafatkan sebagian orang karena itu yang terbaik bagi mereka. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau yasha'ullahu lantasara minhum." Kalau Allah berkehendak, Allah menangkan mereka. Walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd. Akan tapi Allah ingin menjadikan menguji mereka dengan sebagian yang lain. Kemudian kata Allah, "Walladzina qutilu fi sabilillahi fala yudhil a'malahum." Maka orang-orang yang meninggal di jalan Allah, maka Allah tidak akan sesatkan amalan mereka, itu amalan mereka tidak akan sia-sia. Sayahdihim wa yuslihu balahum, Allah akan beri petunjuk kepada mereka dan Allah akan perbaiki urusan mereka. Wa yudkhiluhumul jannata arrafaha lahum, dan Allah masukkan mereka ke dalam surga yang Allah kenalkan surga kepada mereka. Maksud saya dalam ayat ini, tidak semua yang menurut kita terbaik itu adalah baik bagi kita. Bahkan terkadang sesuatu yang terburuk itu adalah baik bagi kita. Seperti ketika terjadi jihad, tentu semua orang ingin bahwasanya menang dalam peperangan, tapi ternyata tidak. Ternyata Allah membuat mereka meninggal dunia supaya mereka mati syahid, supaya mereka masuk surga. Ya. Sama seperti Ashabul Ukhdud. Kata Allah Subhanahu wa taala,
tentang mereka, ya. Qutila ashabul ukhdud. An-naru dhatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil ma'ruf wa ma kanu minhum illa ayyuminu billahi al-'azizil hamid alladzi lahu mulku samawati wal ardi wallahu 'ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanu al-mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Allah sebutkan ada orang-orang yang membakar kaum mukminin, membuat ukhdud, yaitu membuat parit, nyalakan api, kemudian bakar kaum mukminat. Kalau kita lihat, kita ingin apa? Pengennya mereka selamat. Kita ingin mereka selamat. Kita ingin api tersebut mati. Sementara orang-orang kafir gembira, senang, bersenang-senang menikmati pembakaran kaum mukminin. Mereka happy ketika melihat kaum mukminin disiksa. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati, mereka membakar kaum mukminat. Tapi ternyata matinya kaum mukminin ketika dibakar adalah yang terbaik bagi mereka. Allah berfirman, "Alladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar." Sungguhnya orang beriman dan beramal saleh yang meninggal dibakar dalam parit tersebut, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi yakinlah bahwasanya bagi orang beriman, ya, yang Allah pilihkanlah yang terbaik. Apapun ujungnya meninggal, ujungnya sehat, ujungnya mati, ujungnya dibunuh orang, itu pasti yang terbaik. Itu yang terbaik. Ya, asal dia prosedural. Tapi bukan semua pilihan Allah terbaik bagi dia, bukan. Apakah Allah memilihkan terbaik bagi iblis? Tidak, yang terbaik dipilih oleh Allah bagi iblis terburuk baginya. Dia kafir, kekal di neraka dan seterusnya. Orang kafir juga demikian, tidak ada terbaik bagi mereka. Terbaik pilihan Allah bagi orang yang beriman. Makanya kalau kita diuji, kita harus sabar. Agar yang Allah pilihkan yang terbaik. Mungkin nampak kita enggak baik, tapi itu yang terbaik bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan syarat prosedural. Dengan syarat apa? Prosedur. Ikut prosedur. Prosedur apa? Sabar. Ibadah kepada Allah. Jadikan salat dan sabar sebagai penolong. Ista'inu bis sabri was salah. Ya, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar, dan wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang yang sabar meskipun ujungnya meninggal. Meskipun ujungnya apa? Meninggal, ya. Selama kita bertakwa kepada Allah, maka pilihan Allah yang terbaik. Oleh karenanya pendapat Mu'tazilah yang mereka menafsirkan ma di sini adalah ma al-mausulah, ma kana al-khiyarah, yaitu pilihan yang Allah pilihkan bagi hamba pasti yang terbaik, sehingga mereka mewajibkan kepada Allah fi'lul asla. Ini masalah akidah. Menurut mereka Allah harus melakukan yang terbaik bagi setiap hamba. Ini adalah akidah yang tidak benar. Yang tidak benar, bahwasanya kata mereka Allah wajib melakukan yang terbaik bagi setiap hamba. Itu tidak benar. Yang benar Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Tetapi dalil menunjukkan bahwasanya orang yang beriman, kalau mereka prosedural ikut aturan Allah, pasti yang Allah pilihkan terbaik bagi apa? Mereka. Pasti. Tidak mungkin tidak. Bagi mereka di dunia maupun bagi mereka di akhirat. Meskipun nampaknya mungkin tidak menyenangkan bagi sang hamba. Taib, kata Allah, ma kana lahumul khiyarah. Mereka tidak punya pilihan. Yang punya pilihan adalah Allah. Yang menciptakan Allah kehendaki, yang apa yang Allah ciptakan Allah kehendaki, dan Allah yang menentukan apa yang Allah kehendaki. Allah yang Allah suka. Adapun sembahan-sembahan Allah, mereka tidak punya pilihan. Demikian juga manusia tidak punya pilihan. Mereka hanya menjalankan, mereka hanya berusaha, tetapi yang terpilih adalah apa yang Allah tetapkan. Karenanya setelah itu Allah berfirman, Subhanallahi amma wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi atas apa yang mereka sekutukan. Bagaimana mereka menyembah selain Allah yang tidak punya pilihan? Bagaimana mereka menyembah selain Allah yang tidak bisa menciptakan? Yang berhak disembah adalah yang bebas menciptakan, yang bebas menentukan. Itu yang berhak disembah. Bagaimana menyembah yang tidak bisa menciptakan, apalagi tidak bisa bebas menentukan? Bagaimana menyembah sapi? Sapi bisa nentuin apa? Tidak bisa menentukan apa-apa. Tidak bisa menciptakan apa-apa. Ya. Bagaimana menyembah mayat? Mayat tidak bisa apa-apa. Tidak bisa menciptakan apa-apa. Tidak bisa menentukan apa-apa. Bagaimana menyembah Nabi? Nabi tidak bisa menentukan apa-apa. Nabi Isa dikejar sama orang Yahudi, dia lari kabur supaya sembunyi. Dia tidak bisa menentukan dirinya. Ya Allah yang menentukan, dia akhirnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu
wa taala tidak bisa mencipta apa, tidak bisa menentukan apa-apa tentang dirinya. Yang menentukan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Gimana kemudian menyembah pohon, menyembah batu, menyembah bintang, menyembah matahari yang tidak bisa menentukan apa-apa. Dia aja gerakannya selalu konstan, menunjukkan dia diatur, musakhar, diatur. Kecuali matahari terserah dia, kadang-kadang terbit jam 7, kadang-kadang jam 9, ya oke lah. Berarti dia punya kehendak, dia diatur. Terus gimana mau disembah? Disembah. Jadi yang berhak disembah adalah yang bebas menciptakan apa yang dia kehendaki dan bebas menentukan apa yang dia kehendaki, dan itu hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah yang menciptakan apa yang dia kehendaki dan apa yang dia suka. Oleh karenanya ini adalah nasihat bagi kita kalau kita melakukan sesuatu ternyata enggak sesuai, kita bilang Allah yang suka, tentukan apa yang dia kehendaki, bukan saya, bukan kamu, bukan dia. Terkadang seorang sudah berusaha menyiapkan segala sarana prasarana, segala planning, segala perencanaan, sudah 99% ternyata gagal di ujungnya. Berarti yang menentukan bukan kita, yang menentukan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukan. Kemudian Allah lanjutkan, wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada mereka dan apa yang mereka nyatakan. Ada yang menafsirkan yaitu Allah tahu tentang apa yang disembunyikan oleh kaum musyrikin yang mereka membenci Nabi Muhammad SAW dan mereka memusuhi Nabi SAW. Dan juga mengetahui apa yang mereka tampakkan. Jadi apa yang mereka sembunyikan berupa keburukan dan apa yang mereka tampakkan, yang mereka ucapkan, mereka perbuatkan, maka semua Allah tahu, ya. Semua Allah tahu. Bagaimana tidak tahu? Karena Dia yang menciptakan dada manusia. Wa huwa alimun bidzatis sudur. Allah mengetahui isi dada manusia. Yang ciptakan kita siapa? Allah. Yang ciptakan dada siapa? Allah. Yang tahu isi dada ya yang menciptakan dada tersebut. Yang menciptakan sanubari kita Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu apa yang bergulir di sanubari seseorang. Baik, setelah itu yaitu seperti firman Allah, ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Allah mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian tampakkan. Jadi Allah tahu semuanya, ya. Ini peringatan kepada kaum musyrikin, ya. Apa yang kalian sembunyikan, apa yang tampakkan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah tekankan lagi tentang uluhiyahnya. Setelah dia menyebutkan tentang rububiyah, bahwasanya yang berhak disembah hanyalah Tuhan yang seperti itu, yang bebas menciptakan, yang bebas menentukan, itu yang berhak disembah. Maka Allah mengatakan, yang tahu apa yang kalian sembunyikan, apa yang kalian tampakkan, itu yang berhak disembah. Ya. Kemudian Allah menegaskan, wa huwallahu la ilaha illahu. Dan dialah Allah yang tidak ada yang berhak disembah kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala, kecuali Dia. Lahul hamdu fil ula wal akhirah. Bagi Dia segala pujian di dunia maupun di akhirat. Walahul hukmu, dan bagi Dia hukum di dunia maupun di akhirat. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya kalian akan dikembalikan. Ya. Dan ini sering dalam Al-Quran Allah berdalil dengan rububiyah untuk menunjukkan uluhiyah. Ya, katanya kalau yang menciptakan alam semesta Allah, yang mengatur adalah Allah, maka cuma Dia yang berhak untuk disembah. Selalu saya sampaikan, seandainya yang menciptakan alam ada dua zat, kita sembah dua-duanya. Kalau alam ada dua zat yang menciptakan saya akan sembah dua-duanya. Ya, tapi yang menciptakan cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Seperti doa sujud, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Telah sujud wajahku kepada zat yang telah menciptakannya, memberi bentuk wajahnya, yang membuka pendengarannya, yang membuka pandangannya. Itu yang berhak disembah oleh wajah ini. Seandainya ada zat lain yang ikut menciptakan wajah ini, maka wajah ini akan menyembah juga zat tersebut. Ya. Tetapi yang menciptakan hanya Allah, yang mengatur cuma Allah, maka Dia yang berhak disembah. Ya.
Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'alakumul arda firasha was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an. Ya. Dan seterusnya. Ya wahai manusia, sembahlah Allah yang telah menciptakan kalian, menciptakan nenek moyang kalian, yang menaikkan langit, yang menjadikan bumi hamparan dan menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Semua yang bikin Allah. Maka Allah ucapkan di akhir ayat, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Maka jangan kalian mengambil tandingan-tandingan selain Allah untuk kalian sembah, padahal kalian tahu yang menciptakan ini semua hanyalah siapa? Allah. Kalian tahu bahwasanya Nabi Isa tidak menciptakan. Nabi Isa tidak bisa menentukan apa yang dia mau. Nabi Isa dikejar-kejar, Nabi Isa lapar, Nabi Isa haus, Nabi Isa tidur. Alaihissalam. Bagaimana mau disembah? Bagaimana dia tidak mengatur bumi, dia tidak mengatur langit, dia tidak mengatur matahari. Bagaimana mau disembah? Bagaimana kita berdoa minta ke Nabi Isa, itu ibadah, tidak boleh. Ya. Siapa yang mengatur alam semesta? Cuma Allah, maka dia yang berhak disembah. Maka Allah tegaskan di sini karena Allah menciptakan siapapun yang dia kehendaki dan menentukan apa yang dia mau, pilihan berada di tangannya, wa huwallahu la ilaha illahu. Maka dialah Allah yang tidak ada berhak disembah kecuali Allah. Walahul hamdu fil ula wal akhirah. Baginya pujian di dunia dan di akhirat. Makanya kita dalam Al-Fatihah kita baca apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Bahasa kalau kita artikan segala puji hanya milik Allah. Kenapa segala puji hanya milik Allah? Karena Allah yang dipuji secara zatnya. Adapun selain Allah dipuji bukan karena zatnya tapi karena Allah berikan sesuatu kepadanya. Ya. Alhamdu segala puji hanya milik Allah. Kita mungkin memuji yang lain ya karena Allah kasih kelebihan sama dia. Ya, adapun Allah dia yang berhak dipuji segala secara zatnya. Makanya selain Allah dilarang sombong karena apa yang kelebihan yang dia miliki bukan dia miliki secara sendiri tapi diberikan oleh siapa? Allah. Kalau Allah cabut sewaktu-waktu dia tidak bisa berkutik. Oleh karena yang berhak dipuji hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Walahul hamdu. Ada yang mengatakan alhamdu beda dengan al-madhu. Kalau al-madhu pujian, kalau alhamdu pujian disertai dengan cinta dan pengagungan. Kita bisa saja memuji orang yang tidak suka, tapi kita akui orang hebat, jago, tapi brengsek. Bisa enggak? Bisa. Tapi kalau alhamdu maksudnya pujian sertai pengagungan dan kecintaan. Dan kita puji Allah dalam banyak hal. Tidak seperti yang dibayangkan oleh sebagian orang. Mereka menyangka memuji Allah hanya karena nikmat yang Allah berikan padanya. Padahal tidak. Allah dipuji banyak hal. Allah dipuji karena kenikmatan yang Allah berikan pada kita, kita muji Allah. Alhamdulillah. Kalau dikasih nikmat bilang apa? Alhamdulillah. Ya. Di antaranya alhamdulillahi fatiris samawati wal ard. Di antaranya kita puji Allah karena Dia yang telah menciptakan alam semesta. Ya. Dia menciptakan alam semesta. Ya. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Segala puji bagi Allah telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan cahaya dan kegelapan. Allah kita puji karena ciptaan yang luar biasa. Kemudian kita muji Allah Subhanahu wa taala karena sifat-sifatnya yang luar biasa. Sifat-sifat yang maha indah kita puji Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita muji karena Dia Al-Ghafur, Dia Ar-Rahim, Dia Al-Halim, Dia As-Sittir, banyak sekali. Dia Al-Afu, Dia Al-Qawi, Dia Al-Aziz. Kita puji Allah karena sifat-sifatnya yang maha tinggi. Kita puji Allah juga atas segala takdirnya. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keputusan. Karena keputusan Allah pasti yang terbaik. Meskipun samar bagi kita, hikmah di balik itu. Tapi kita yakin kalau seorang prosedural, pasti itu yang terbaik bagi dia. Pasti. Bukan tidak, itu pasti. Bukan 90%, 100% pasti baik bagi dia. Selama dia prosedural sebagaimana saya sudah sebutkan. Segala puji bagi Allah dalam segala kondisi. Kita memuji Allah pada setiap ketetapannya. Allah berketetapannya, segala ketetapannya pasti itu yang terbaik. Ya, pasti itu ada hikmahnya di balik itu meskipun kita tidak ketahui. Demikian juga kita puji Allah ketika Allah membinasakan orang-orang kafir. Faquti adabirul ladzina zalamu. Faquti adabirul ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Hancurlah orang-orang zalim, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Maksud saya Allah tidak dipuji karena nikmat saja, tapi banyak hal yang membuat kita memuji Allah Subhanahu
wa taala. Di antaranya nikmat. Di antara nikmat yang agung, baik nikmat dunia maupun nikmat agama. Nikmat agama seperti alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Qur'an kepada hamba-hambanya, wa lam yaj'al lahu iwaja, dan tidak ada kebengkokan dalam Al-Qur'an tersebut. Nikmat. Jadi banyak hal yang buat kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibatasi pada hanya nikmat duniawi saja. Kita sering kalau puji Allah cuma nikmat apa? Duniawi. Naik gaji, alhamdulillah. Barang laris hari ini, alhamdulillah. Ikut ngaji enggak alhamdulillah ya. Baca Quran enggak alhamdulillah. Padahal kita kalau alhamdulillah, alhamdulillah banyak, kita harus banyak yang kita renungkan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya Allah, Kau berikan saya nikmat. Alhamdulillah saya masih ngaji. Alhamdulillah banyak orang maksiat. Alhamdulillah saya masih bisa manfaatkan waktu. Alhamdulillah ya. Banyak ya. Atas segala keputusanmu, alhamdulillah, banyak. Itu. Makanya Allah mengatakan, lahul hamdu fil ula. Bagi Allah pujian di dunia, wal akhirat, dan Allah juga yang dipuji di akhirat. Makanya subhanallah, tidak ada orang yang seperti orang Islam selalu memuji Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Coba, apakah ada agama lain yang kerjanya begitu? Segala puji bagi Buddha, tiap hari zikir, enggak ada kan? Zaman dahulu juga enggak ada mereka bilang alhamdulillah Uzza, alhamdulillata, enggak ada. Di zaman Abu Jahal pun enggak ada. Tetapi yang menjadi suatu pujian yang selalu disenandungkan alhamdulillah. Orang musyrikin mereka muji sembahan mereka sesekali. Beda dengan orang Islam yang pujian terhadap Rabb adalah syiar. Alhamdulillah. Bahkan orang-orang non-muslim juga sekarang sudah ikut-ikutan. Ada masalah, ada kenikmatan. Alhamdulillah. Ini bingung. Nanti kalau salah, astagfirullah. Ini muslim atau bukan? Kita nggak tahu. Karena sudah terbiasa. Sehingga lisan mereka juga bilang apa? Alhamdulillah, astagfirullah, innalillah. Sudah ini sudah 3 hal bukan milik orang Islam aja. Insya Allah, banyak. Insya Allah. Milik semua orang. Insya Allah, alhamdulillah. Kalau Allah Akbar, enggak. Tapi kalau insya Allah, alhamdulillah, apalagi tadi? Innalillah, astagfirullah. Assalamualaikum enggak? Assalamualaikum kurang. Tapi kalau 4 ini jadi ini orang kafir juga. Sehingga maksud saya kalau pujian hanya milik Allah, Allah mentakdirkan kita umat Islam sering memuji Allah. Ini tidak dilakukan oleh agama-agama lain. Agama lain tidak suka memuji Tuhan mereka. Jarang mereka memuji Tuhan mereka. Kalau kita dituntut senantiasa memuji Allah karena Allah dipuji dalam banyak hal. Bahkan dalam terkena musibah, kita bilang alhamdulillah ala kulli hal. Seperti ketika Allah bertanya kepada malaikat, hal qabattum walada abdi, kalian sudah mencabut nyawa putra anakku? Kata malaikat, iya. Hal qabattum samarata fuadihi, apa kalian telah mengambil nyawa buah hatinya? Kata malaikat, iya. Madza qala abdi, apa yang dikatakan hambaku? Kata malaikat, hamidaka wastarja, dia memuji engkau dan dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia mengatakan alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Kata Allah, ubnu li abdi baitan wa sammuhu bi baitil hamdi. Bangunkan bagi hambaku tadi istana di surga dan namakan dengan istana pujian. Kenapa? Dia dalam ketika terkena musibah tetap memuji siapa? Allah. Itu berat tapi ucapkan. Ibu-ibu berat tapi dia ucapkan. Kalau ibu diomelin sama suami bilang apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Sakit hati tapi pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Seorang anaknya mungkin masih kecil meninggal, alhamdulillah ala kulli hal. Mungkin jadi pemberi syafaat pada hari kiamat. Kita enggak tahu. Barang kita dicuri orang, alhamdulillah ala kulli hal. Ini barang akan kembali pada hari kiamat, tapi bukan kembali dalam bentuk mobil, dalam bentuk pahala atau dosa kita diambil oleh orang tersebut. Kita bilang alhamdulillah ala kulli hal. Tidak ada sesuatu yang hilang di dunia ini, pasti akan kembali. Hak kita tidak akan hilang, akan kembali di akhirat. Alhamdulillah ala kulli hal. Tidak semua yang seperti tadi Allah mengatakan makanalahumul khiyara. Pilihan bukan mereka. Dalam hidup ini tidak semua sesuai dengan pilihan kita. Itu tidak. Banyak waktu tidak banyak, tapi banyak atau sebagian tidak sesuai dengan pilihan kita. Kita pinginnya apa? Sama ibu pinginnya pingin suami soleh, ganteng, kaya raya, dermawan, tiap hari jalan-jalan ke mall. Pinginnya begitu. Tapi suaminya pas-pasan, hidung pas-pasan, duit ya masih banyak utang.
Alhamdulillah ala kulli hal. Seandainya dikasih laki-laki kayak gitu, ibu mungkin malas ibadah. Tidak pernah merasakan butuh kepada Allah. Tidak pernah. Merasa superior, merasa hebat, merasa arogan. Kenapa? Karena semua terpenuhi. Oleh karenanya apapun yang terjadi bilang alhamdulillah ala kulli hal. Walahul hamdu fil ula wal akhirah. Demikian juga pujian di akhirat. Di akhirat banyak. Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang pujian-pujian seperti penghuni surga ketika masuk surga mereka mengatakan alhamdulillah adzhaba 'annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ketika penghuni surga masuk surga, mereka langsung berkata, apa ucapan mereka pertama? Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kami petunjuk sampai ke surga. Kalau Allah tidak beri petunjuk kepada kami, kita tidak bakalan sampai ke surga. Pujian sama Allah. Alhamdulillah sadaqana wa'dahu wa awrathana al-ardha natabawwa'u minha minal jannati haitsu nasha. Segala puji bagi Allah yang telah membenarkan janjinya bahwa si kami masuk surga dan kami masuk surga. Itu pujian di surga. Demikian Nabi SAW ketika meminta izin untuk beri syafaat, maka Nabi SAW sujud di bawah arsy. Kata Nabi SAW, fayuftahu alayya min mahamid la uhsinahal an. Maka ketika itu aku dibukakan oleh Allah cara memuji Allah dengan pujian-pujian yang saya belum bisa sekarang. Nabi sekarang hanya terbatas memuji Allah, yaitu sesuai dengan ilmu yang Allah ajarkan tentang nama-nama Allah. Kita kalau nggak tahu nama-nama Allah, kita nggak bisa puji Allah dengan sempurna. Kita hanya bisa puji Allah dengan nama-nama Allah, sifat-sifatnya. Ternyata masih ada banyak nama-nama sifat-sifat Allah yang kita tidak tahu, ya enggak? Yang Nabi pun tidak tahu, Nabi baru nanti tahu di hari kiamat. Kata Nabi, maka Allah ajarkan kepadaku tentang pujian-pujian yang aku muji Allah dengannya, la uhsinahal an. Sekarang saya belum bisa. Belum diilhamkan oleh Allah. Ya. Jadi di akhirat penuh pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tidak ada yang berani berbicara takut ya. Yatakhafatuna baina, mereka bisik-bisik ngeri, semua takut. Atau Allah mengatakan anal malik, anad dayyan, aina mulukul ard. Aku maha raja, aku maha pembalas. Mana raja-raja dunia? Enggak ada yang berani menampakkan batang hidungnya. Semua takut. Ya. Maka segala puji bagi Allah dunia pun di akhirat. Kemudian juga penghuni surga yulhamuna tasbih ya wa tahmid. Penghuni surga diberi ilham untuk senantiasa memuji Allah. Kama tulhamuna nafas, sebagaimana kalian diberi nafas. Jadi penghuni surga itu kalau kita kan nafas tanpa ada beban. Penghuni surga mereka bertasbih seperti bernafas. Dalam surga mereka memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanyalah Allah yang dipuji secara hakiki di dunia maupun di akhirat. Yang dipuji dari segala sisi di dunia dan juga di akhirat. Tidak ada yang seperti Allah Subhanahu wa taala. Maka dia yang berhak untuk disembah. Inilah pendalilan dengan tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Karena Allah yang menciptakan alam semesta, maka ini berhak. Karena Allah adalah yang paling mulia, yang paling tinggi sifat-sifatnya, maka ini berhak untuk disembah. Oleh karenanya ketika ulama membagi tauhid menjadi tiga, rububiyah, sifat, uluhiyah. Rububiyah itu maksudnya apa yang mencipta, mengatur alam semesta hanyalah Allah. Namanya tauhid rububiyah. Asma wa sifat maksudnya Allah memiliki sifat-sifat yang termulia, yang sempurna, tidak ada yang menyamainya. Nah, kalau kita sudah mengaku tauhid rububiyah, yang mencipta hanya Allah, mengatur Allah hanya Allah, dan kita mengetahui sifat, bahwa sifat-sifat Allah yang maha tinggi, tidak ada yang menyamainya, maka kalau begitu hanya Allah yang berhak untuk disembah. Bagaimana kita menyembah zat yang tidak punya rububiyah, dan bagaimana kita menyembah zat yang tidak punya sifat-sifat yang tertinggi, tidak berhak untuk kita sembah.